Yatim istilah bagi anak yang belum balik dan meninggal ayahnya. Itu yatim. Dua syaratnya, belum balik yang meninggal ayahnya. Jadi kalau meninggal ibunya nggak dikatakan yatim. Atau kalau sudah balik sudah nggak dikatakan lagi yatim. Jadi jangan kakek-kakek nenek-nenek ngaku yatim. Bantu saya anak yatim. Anak yatim dari mana? Syaratnya sebelum balik. Ya. Dan juga yang meninggal ayahnya. Makanya dalam bahasa Indonesia kalau ibunya meninggal ditambah piatu. Ya. Dalam Islam kita tidak ada istilah piatu ini. Karena yatim itu istilah bagi orang yang kehilangan ayah sehingga yang menopang hidupnya sudah nggak ada. Karena umumnya wanita kan menjaga anak di rumah, yang bekerja laki-laki. Maka diistilahkan yatim bagi anak yang belum balik dan ayahnya meninggal. Jelas ini ya? Banyak keutamanya teman-teman sekalian, banyak sekali keutamanya. Di antaranya hadis ini dulu kita akan bacakan. Hadis nomor 131. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Thawr ibn Zaid, dari Abu Gaith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah dan seperti orang yang berpuasa di siang hari serta berdiri sholat di malam hari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah pentingnya seseorang muslim peduli dengan keadaan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Disebutkan di sini kalimat as-sa'i. As-sa'i itu dalam bahasa Indonesia orang yang sengaja keluar mencari. Nah, makanya kita bilang kalau jalan antara Safa dan Marwah kan sa'i, ya kan? Berarti dia berjalan untuk mencapai targetnya. Maka as-sa'i dikatakan orang yang berusaha keluar untuk mencari tahu alal armalah. Armalah adalah janda yang punya anak. Disilakan dengan armalah. Ya, bisa juga makna di sini ada penjelasan kosakata wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Ya, bisa masuk di dalamnya adalah semua janda umumnya. Tetapi yang ditekankan lebih jauh adalah janda yang memiliki anak-anak yang dia tanggung. Sehingga anak-anak yatimnya ini yang diurus, gitu kan. Kesannya begitu. Maka siapapun yang keluar sengaja mencari tahu janda-janda itu dibantu, anak-anak yatimnya dibantu, juga membantu orang-orang miskin. Nah, istilah miskin beda dengan fakir. Kalau fakir orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini, apalagi besok. Pakaiannya pun nggak tahu bisa ganti atau tidak, itu orang fakir. Miskin di atasnya sedikit, punya pendapatan tapi masih belum cukup. Ya. Disilakan dengan di sini dalam hadis, siapa yang keluar sengaja mencari tahu dan membantu para janda dan juga orang-orang miskin, dia seperti mujahid di jalan Allah. Ya. Tentu kalau orang miskin disebutkan berarti fakir lebih pantas, gitu kan? Dan sama juga pahalanya dengan orang yang berpuasa di siang hari serta berdiri sholat di malam hari. Ya. Artinya mendapatkan pahala lengkap puasa dan pahala lengkap juga sholat malam. Hadis ini mengandung makna teman-teman sekalian. Yang pertama, pentingnya seseorang muslim dan muslimah sibuk mencari tahu tentang keadaan para janda, terutama yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian diurus oleh dia. Ya. Dan di sini saya bilang tadi yatim, armala itu dikatakan istilah armala ini janda yang ditinggal mati suaminya sehingga anaknya jadi yatim. Ada sebagian ulama masukkan semua janda. Padahal sebenarnya yang masuk umumnya dalam hadis ini adalah janda yang meninggal suaminya sehingga tidak lagi penaungnya. Kalau cerai, cuma cerai saja, maka si suami yang menceraikan tadi atau sudah bercerai sama istrinya tetap punya kewajiban membiayai anaknya. Maka anaknya tidak dikatakan yatim. Yatim di sini hanya yang betul-betul ayahnya meninggal. Juga diambil pelajaran tentang pentingnya membantu orang-orang miskin tanpa memandang bulu siapa saja dia. Intinya dia miskin, dan miskin sekali lagi orang yang punya pendapatan tapi tidak cukup. Jadi nggak boleh teman-teman kita lihat ada orang misalnya, saya berapa kali temukan di lampu merah ya. Kalau kita lagi jalan, kadang-kadang ada yang jual minuman. Berapa botol minuman yang dibawa sama dia? 3-4 botol minuman, 5-6. Kadang-kadang cuma gunting kuku, kadang-kadang cuma lem, kadang-kadang cuma kanibo, apalah dibawa ya.
Dan itu berapa? Saya kadang-kadang kalau lagi lihat mereka, saya coba hitung, kira-kira berapa nih? Harga minuman 5.000, kali maksimal yang bisa dibawa 10 misalnya, 50.000. Kadang-kadang dari pagi sampai malam, sampai sore menjual. Kenapa teman-teman kita nggak coba beli saja? Bedakan antara orang yang nyodorkan tangannya minta, dia tidak punya apa-apa yang dia bisa kasih ke kita, itu kita kasih saja. Dengan orang yang menjual barang, kalau jual barang beli, karena itu akan memberikan dia keuntungan dan membuat dia semangat kerja, gitu kan? Beli saja barang, lalu kita bagikan ke orang lain juga boleh, gitu kan? Itu jauh lebih baik. Mungkin dia punya anak yang butuh menunggu dari rumah, sehingga kalau kita habiskan barangnya, kita beli, niat sedekah, dia juga gembira, dia bisa memulai lagi usahanya besok, dan dia bisa segera pulang ke rumah. Tapi kalau kita kasih dia uang cash, bisa juga, tapi permasalahannya adalah dia masih sibuk menjual barangnya. Jadi bedain mana orang yang sodorkan tangan karena minta bantuan saja, dengan orang yang memang punya produk dia mau jual. Ada orang subhanallah mulia, ya. Saya pernah jalan dengan ayah saya di Makassar, sampai saya dilihatkan, ini lihat Khalid. Ada satu kakek sudah tua sekali, rambutnya putih semua, ada jenggotnya sedikit juga putih, orangnya sudah tua sekali. Dia jual koran di lampu merah. Kata ayah saya, lihat orang ini, mulianya luar biasa, dia nggak mau ngemis. Walaupun jual koran, untungnya berapa ratus rupiah satunya, tapi dia menjual. Bahkan subhanallah ada di antara mereka, karena mulianya kita kasih uang, enggak, saya nggak mau terima, beli barang saya saja, gitu kan. Ada orang begitu, pernah saya temuin subhanallah, kita mau kasih duit, dia nggak mau, enggak, saya beli saja barang saya. Dan itu yang benar sebenarnya. Jadi kita membantu dia untuk tetap semangat bekerja, gitu kan. Atau mungkin kalau kita mau lebih jauh, bisa kita tahu alamatnya, kita bisa menambahkan modal buat dia, atau apalah ya. Yang jelas kita disuruh berbuat baik ini. Dan ini pahalanya sangat besar, sama dengan mujahid di jalan Allah, jadi sama dengan jihad, tidak cukup lagi itu. Juga dia seperti orang yang sibuk puasa dan juga sibuk sholat malam. Kata sebagian ulama hadis, kalau seandainya dia setiap hari mengerjakan itu, berarti setiap hari seperti jihad, setiap hari juga dia seperti orang sholat malam dan puasa. Kalau ada orang misalnya dia menaungi 5 orang ke 10 orang janda yang punya anak-anak yatim, kemudian dia kasih ini beras, ini sembako lah, saya kasih tiap bulan. Maka setiap hari dikonsumsi selama sebulan, berarti selama sebulan itu dia sama dengan pahala jihad, sama dengan pahala sholat malam dan puasa. Ya, kalau dia cuma kasih sekali saja, misalnya cuma kasih roti, kasih minum air, sekali saja ya sudah, sekali itu saja dihitung dia seperti jihad. Makanya pernah saya bilang, kita usahakan teman-teman punya kantong-kantong amal soleh ini. Misalnya rumah anak yatim yang ada di dekat rumah, setiap orang yang kita harus punya jadwal itu. Cari rumah anak yatim yang terdekat, sumbangkan sesuatu, apa saja, walaupun kecil. Misal di situ ada 100 anak yatim, mereka makan beras setiap harinya misalnya anggap 50 kilo atau 100 kilo beras dalam 1 bulan. Kita cuma mampu bantu 5 liter atau 5 kilo beras, tidak apa-apa, tapi rutinkan. Maka kita akan dapatkan pahala apa yang dijanjikan tadi, seperti orang sedang berjihad, berpuasa dan juga sholat malam. Ya. Dan ini juga menyebutkan, atau di sini disebutkan kandungan hadis. Yang pertama, memberi nafkah kepada para janda yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim serta mengurus mereka termasuk jihad fi sabilillah. Ya. Tadi saya bilang kalau janda yang cerai, maka si suami tadi tetap wajib menafkahi anaknya dan tidak dikatakan anak yatim. Yang kedua, anjuran agar memberi jalan keluar atas berbagai penderitaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Bantu apa saja, gitu kan? Bantu apa saja. Teman-teman, kadang-kadang kita tidak tahu, subhanallah, mana di antara orang miskin ini yang mengangkat tangannya di malam hari lalu berdoa kepada Allah karena kita memberikan sesuatu. Selalu jangan lewatkan ada orang miskin kecuali kita kasih. Kasih apa saja. Kasih apa saja. Mungkin bagi kita tidak terlalu bermakna, tapi bagi dia sangat bermakna. Dari mana kita tahu, teman-teman sekalian? Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ada orang niat bersedekah dengan niat yang baik. Maka dia keluar, dia jalan, lalu dia bawa uang untuk bersedekah. Ketemulah dia dengan seorang wanita pelacur. Lalu kemudian dia mengatakan, saya sudah niat sedekah, saya kasih uang ini. Pelacur itu kira dia mau ditudurin. Maka dia mengatakan, apakah anda akan tidur dengan saya? Dia bilang tidak. Saya niat sedekah maka saya beri. Maka kata Nabi SAW, dengan niatnya itu si pelacur ini malu dan dia lihat uang itu cukup banyak, maka dia beri dari perzinahan. Malam kedua dia mengatakan, saya akan keluar juga, saya akan memberikan sedekah lagi malam ini. Maka dia ketemu dengan seorang pencuri yang niat untuk mencuri. Kemudian dia berilah uang tersebut. Lalu orang ini, pencuri ini heran,
saya tidak menodongnya, tidak segala macam, sudah dikasih. Kenapa kau kasih saya? Ya, saya niat bersedekah. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kamu. Maka kata Nabi SAW, karena itu menyentuh si pencuri tadi, dia tidak bilang saya pencuri, tapi dia berhenti dari pencuriannya, dia mulai jadikan modal, lalu dia jadi orang baik. Maka orang ini panen pahalanya. Di hari ketiga dia keluar, dia membawa harta, lalu dia ingin sedekah juga. Lalu Allah pertemukan dia dengan orang kaya raya, orang yang sangat kaya raya, tapi bakhilnya luar biasa, pelit, enggak pernah mau keluarin uang, ya. Maka ketemu di pinggir jalan, karena bakhilnya sampai penampilannya tidak ada kekayaan sedikit pun. Pakaiannya lusuh, penampilannya kayak orang susah, lalu dikasih sama orang ini. Orang yang kaya itu bertanya, kenapa kau kasih saya? Dia bilang, saya sudah niat sedekah, saya tidak temuin kecuali anda malam ini, maka saya kasih. Maka gara-gara itu dia tersentuh, kenapa kok ada orang yang lebih sedikit harta dari dia tapi mau bersedekah, maka dia pun berubah lalu dia bersedekah. Maka panen pahala lah orang tadi yang melakukan itu. Kita tidak pernah tahu teman-teman, siapa di antara orang yang kita bantu ini ternyata menjadi orang baik dan Allah buka pintu-pintu kebaikan dari tangannya. Allahu a'lam, kita tidak tahu, gitu kan. Maka berbuat baiklah sama orang karena Allah Subhanahu wa taala menilai kebaikan-kebaikan tersebut.